Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inyoman Indra Suputra, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2023, Universitas Muhammadiyah Surakarta, akan mempresentasikan hasil karya inovasi saya dengan materi perkembangan demokrasi di Indonesia, model pembelajaran problem based learning. Selamat menyaksikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya? Sehat? Ada yang sakit? Alhamdulillah. Oke, anak-anak, sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Untuk ketua kelas, silakan dipandu untuk berdoa. Marilah kawan-kawan kita membaca surat Al-Fatihah, berdoa dimulai. Ya, terima kasih. Silakan duduk. Oke, setelah kita berdoa, agenda selanjutnya adalah kita akan menyanyikan lagu wajib untuk meningkatkan rasa nasionalisme. Silakan, Dirjen. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo. Selanjutnya kita akan mengkondisikan kelas terlebih dahulu. Kalian kalau lihat sampah di bawah meja, silakan dipungut, nanti taruh di tempat sampah. Ya, bisa kan? Oke, silakan. Silakan yang ada sampah di bawahnya ditaruh dulu. Ya, silakan dibuang dulu sampahnya, lalu kembali ke mejanya masing-masing. Oke, pintar. Oke, terima kasih. Saya lihat sudah lumayan bersih ya. Untuk berikutnya, saya minta seluruh kelas untuk berdiri. Coba, silakan berdiri. Oke, pintar. Coba lihat di bawah. Paling bawah ada sepatu. Sepatunya sudah hitam belum? Oke, pintar. Oke, kita lihat di pinggang gimana, bajunya sudah masuk semua? Sudah. Coba yang perempuan, coba dipegang palanya. Ada jilbabnya? Ada, pintar. Oke, kalau sudah rapi semua, silakan duduk. Silakan duduk lagi. Oke, anak-anak. Selanjutnya kita akan absensi ya. Ya, kelihatan siapa yang nggak masuk. Karena sekarang tanggal 14 Agustus, hari Pramuka, saya mendengar ada beberapa siswa yang berkemah atau dispensasi. Nanti tolong disebutin ya, yang dispensasi siapa. Oke, untuk wakil ketua kelas, silakan disebutin siapa yang tidak hadir. Doni, Ahmad, Bayu, Dita, Ajis. 5 orang ya? Benar 5 orang yang tidak hadir? Oke, terima kasih.
Ya, kita doakan semoga mereka juara. Terima kasih. Anak-anak, selanjutnya kita akan, biar semangat itu, kita akan ice breaking dulu ya. Oke, nanti saya akan mengucapkan semangat pagi biar kalian tetap semangat. Oke? Oke. Kita mulai ya. Semangat pagi! Oke, sekali lagi. Semangat pagi! Oke, pintar. Terima kasih semangat paginya pada semangat semua. Ya, kita harus tetap semangat ya. Pagi-pagi kalian sudah sarapan belum? Sudah. Kalian harus tetap semangat karena hidup itu harus disemangati, ada perjuangan gitu ya. Kalau kalian nanti tidak semangat, wah bahaya. Hidup adalah perjuangan. Jadi tetap semangat biar kalian tetap maju, tetap sukses gitu. Anak-anak, sekarang Bapak akan membacakan tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah melalui metode diskusi, peserta didik mampu memahami makna demokrasi di negara Republik Indonesia dengan benar. Jadi nanti kita akan mempelajari makna demokrasi atau pengertian dari demokrasi. Selanjutnya, peserta didik melalui metode diskusi dan tanya jawab dapat menggambarkan perkembangan demokrasi di negara Republik Indonesia dengan benar. Oke, nanti kalian diwajibkan untuk berdiskusi dan melakukan tanya jawab. Ya. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis demokrasi Pancasila melalui metode diskusi dengan benar. Peserta didik melalui metode diskusi dan tanya jawab dapat membandingkan perkembangan demokrasi di negara Republik Indonesia dengan tepat. Nanti kalian harus membandingkan demokrasi dari masa ke masa. Semenjak Indonesia merdeka tahun 1945 sampai sekarang tahun 2023. Demokrasi Pancasila ya, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, demokrasi parlementer dan seterusnya. Selanjutnya, melalui presentasi peserta didik mampu menyajikan hasil diskusi perkembangan demokrasi di Republik Indonesia dengan baik. Jadi kalian yang terakhir akan melakukan presentasi dari hasil diskusi yang kalian sudah lakukan. Oke, paham? Oke, pintar. Oke, anak-anak, minggu kemarin masih ingat nggak kita belajar apa? Masih. Oke, yang pertama kita belajar apa aja, sayang? Pengertian kedaulatan, kekuasaan tertinggi, dan demokrasi. Oke, betul. Kita kemarin belajar pengertian kedaulatan. Oke, yang kedua, kita belajar apa sih yang minggu kemarin itu? 4 jenis kedaulatan, Ya, asli, permanen, tunggal, tidak terbatas. Oke, betul. Oke, selanjutnya apa lagi nih? Kira-kira minggu kemarin kita belajar apa aja? Teori kedaulatan, kedaulatan raja, kedaulatan Tuhan, kedaulatan hukum, kedaulatan rakyat. Nah, oke, terima kasih. Benar ya? Minggu kemarin kita belajar pengertian kedaulatan, jenis-jenis kedaulatan, dan yang terakhir teori kedaulatan. Oke, terima kasih. Berarti kalian sudah menyimak pembelajaran kemarin dan nggak lupa. Terima kasih. Oke, anak-anak, berikutnya saya akan melakukan pretest. Saya pengen tahu sekalian itu sudah belajar apa belum di rumah. Saya akan melakukan pretest kecil-kecilan. Apakah kalian sudah membaca buku di rumah? Oke, bisa ya? Oke, saya akan sedikit bertanya. Apa sih kira-kira pengertian demokrasi? Apa pengertian demokrasi? Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Oke, pintar. Oke, demokrasi katanya pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Benar nggak? Benar, oke. Selanjutnya. Sekarang ini kita sedang menganut demokrasi apa? Demokrasi Pancasila. Oke, demokrasi Pancasila. Benar nggak? Nah, menurut Nengsi, kira-kira demokrasi di Indonesia itu sudah baik apa belum? Belum. Belum, kenapa? Karena masih banyak hoak, perpecahan, kecurangan, dan adu domba. Adu domba, oke. Masuk akal. Terima kasih. Terima kasih, Nengsi. Oke, selanjutnya Bapak akan menayangkan video mengenai demokrasi. Nanti tolong disimak ya. Lebih banyak juga. Lalu apakah semua partai yang mendapatkan suara dianggap lolos?
Belum tentu ada yang namanya ambang batas parlemen atau parliamentary threshold. Partai yang jumlah suaranya mencapai ambang batas inilah yang bisa mendapatkan kursi di DPR. 5. Dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Peserta pemilu adalah partai-partai politik. Penyelenggaraan pemilu di Indonesia berdasarkan pada asas Luber-Jurdil yang merupakan singkatan dari langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Langsung artinya 17 tahun berhak untuk memilih. Sayangnya, Dewan Konstituante gagal menyusun Undang-Undang Dasar karena kondisi politik yang tidak stabil. Melalui Dekret Presiden 5 Juli 1959, Presiden Soekarno membubarkan Dewan Konstituante dan kembali memberlakukan UUD 45. Setelah kemudian ditambah untuk memilih presiden dan wakilnya. Pemilu presiden pertama kali dilaksanakan pada tahun 2004 pemilu. Nah, sekarang jadi tahu ya perkembangan sistem demokrasi dan pemilu di Indonesia. Oke anak-anak, setelah kalian tadi menyimak video, Bapak mau nanya nih, kira-kira apa yang ada di video tadi? Apa isi video tadi? Kira-kira yang kalian dengar itu mengenai apa? Mengenai apa dulu ya? Kira-kira video yang tadi kalian tonton itu mengenai apa? Silakan. Neng, Nuraini, menurut Nuraini tadi di video itu isinya mengenai apa aja? Pengertian demokrasi, pemilu di Indonesia. Oh, pengertian demokrasi dan pemilu di Indonesia. Neng, sebelahnya mengenai apa tadi videonya? Menyimak nggak? Demokrasi terpimpin, Ya. demokrasi Pancasila dan era reformasi. Ya, kan tadi di video, kira-kira pemilihan presiden itu di video itu berapa tahun sekali? Tunjuk tangan. Oke, lanjut. Siap, berapa tahun sekali? 5 tahun sekali. Oke, 5 tahun sekali. Lalu pertanyaan kedua, asas-asas pemilu itu apa aja? Ayo tunjuk tangan. Yang duluan. Apa aja asas-asas pemilu? Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil. Oke, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Benar nggak? Benar. Boleh tepuk tangan temennya yang benar? Oke, mantap. Pertanyaan berikutnya. Apa pendapatmu mengenai demokrasi parlementer? Silakan tunjuk tangan. Oke, Tommy duluan kayaknya ya. Tommy, apa pendapatmu mengenai demokrasi parlementer? Masa demokrasi parlementer merupakan masa kejayaan demokrasi di Indonesia karena hampir semua elemen demokrasi dapat kita temukan perwujudannya dalam kehidupan politik di Indonesia. Oke, pertanyaan berikutnya. Yang mimpin dalam demokrasi parlementer itu siapa? Perdana Menteri. Oke, pintar. Benar nggak? Oke, tepuk tangan buat Tommy. Iya. Oke, pertanyaan sekarang coba langsung aja ya. Pemilu pertama itu tahun berapa? Oke. 1955, pintar. Oke, pertanyaan berikutnya. Apa pendapatmu mengenai demokrasi terpimpin? Silakan tunjuk tangan yang duluan. Oh, nih Yana kayaknya duluan nih. Yana, apa pendapatmu mengenai demokrasi terpimpin? Bagus apa enggak? Kurang bagus, karena presiden dengan mudah menyingkirkan lawan-lawan politiknya yang tidak sesuai dengan kebijaksanaan. Kurangnya gak ada kebebasan pers. Daerah-daerah memiliki otonomi yang terbatas. Oke, bagaimana jawabannya kira-kira? Bagus nggak? Oke, tepuk tangan buat Yana. Oke, berikutnya Bapak mengharapkan kalian bisa membuat kelompok. Ya, membuat kelompok kurang lebih 5-6 orang, berarti 4 kelompok ya. 5-6 orang. Saya pengen grupnya itu homogen. Jadi laki-laki itu ada di setiap grup. Jadi tidak nyampur. Yang perempuan juga jangan perempuan semua. Gimana? Bisa? Bisa. Mantap. Oke, silakan dibuat grupnya. Oke, anak-anak, ini gimana kelompoknya udah pas? Udah sih. Oke, berapa yang di sana? 1. Yang di sini? 2. Yang ini? 3. Ini? 4. Silakan buat nama kelompoknya ya. Selanjutnya Bapak akan membagikan LKPD ke masing-masing kelompok. Nanti masing-masing kelompok akan menerima LKPD. Nanti
tolong LKPD-nya dikerjakan. Sebelum dikerjakan, nanti Bapak akan menjelaskan bagaimana cara mengerjakan LKPD-nya. Oke, Bapak akan menjelaskan tentang LKPD yang kalian dapat. Yang pertama, kalian harus wajib berdoa sebelum mengerjakan. Selanjutnya, baca dan ikuti petunjuk yang ada di LKPD. Berikutnya, cari referensi, bisa nanti di internet, bisa berdiskusi, atau sumber-sumber di buku paket, silakan nanti kalau yang punya buku paket dibuka juga, atau yang paling bagus itu yang Bapak kasih, yang di sumber ajar yang Bapak barusan kasih. Selanjutnya, tanyakan kepada pendidik. Setiap kelompok dapat soalnya beda-beda ya. Yang kelompok pertama itu dapatnya demokrasi parlementer. Yang kelompok 2 dapatnya demokrasi apa? Demokrasi terpimpin. Yang kelompok 3 dapat soalnya tentang demokrasi Pancasila. Yang kelompok 4 dapat soalnya mengenai apa? Pancasila era Ya, demokrasi Pancasila era reformasi. Nanti silakan dicari jawabannya di bahan ajar atau buku paket. Silakan didiskusikan sama temannya mengenai jawabannya. Next, perhatian, Bapak akan melakukan penilaian terhadap keaktifan kalian. Jadi yang punya keaktifan bagus dan tidak bercanda, diskusinya bagus, kelompoknya nanti bakal dapat nilai yang lebih bagus, ya, dibandingkan sama dibandingkan sama yang tidak kerja gitu ya. Oke. Dimulai ya sekarang, Bapak melakukan penilaian. Silakan dikerjakan lagi. Silakan berdiskusi. Ya, ditulis kalau udah ada jawabannya. Ya. Iya. Silakan buku paketnya dibuka. Sumber aja. Iya, itu lebih. Terserah mau ngambil di mana. Atau cari di internet juga boleh. Atau kalian berdiskusi kalau punya pendapat, itu kan banyak pendapat. Oke anak-anak, perhatian, sambil kalian mengerjakan, Bapak akan melakukan penilaian terhadap keaktifan, kemampuan kalian berdiskusi. Tokoh itu artinya orang yang ada di situ, orang siapa pelakunya gitu. Kalau ada misalkan Muhammad Hatta, tulis Muhammad Hatta, Soekarno. Ya kalau bisa sebanyak-banyaknya, seadanya aja. Ya. Kira-kira tokoh yang terlibat atau orangnya siapa gitu, yang ada di materi itu. Tokoh itu orang. Apa? Ada yang bingung? Yang mana? Nomor berapa? Yang A, B, C, D? A, apa itu? Peristiwa penting, kejadian-kejadian yang ada pada itu, pada demokrasi apa nih? Demokrasi Pancasila. Cari demokrasi Pancasila. Kejadian-kejadiannya ada kejadian apa aja? Kegiatannya, hal-hal apa aja? Nih. Ya, kira-kira relevan nggak? Kalau nggak relevan atau enggak, nanti itu pendapat kamu aja. Lihat, nanti di sini kan ada ini ya, kelebihan dan kekurangan. Nanti kalau banyak kelebihannya, berarti relevan. Relevan itu sesuai. Kalau banyak kekurangannya, berarti tidak relevan. Nanti jawab ini dulu ya, kelebihan dan kekurangan. Baru nanti bisa menjawab yang bagian D. Gitu. Kira-kira
Relevan nggak penerapan demokrasi Pancasila untuk saat ini? Ada yang bingung? Ada. Nomor berapa? A, B, C, D? Pimpinan. B. Kelebihan dan kekurangan. Demokrasi apa? Terpimpin. Cari demokrasi terpimpin. Mana materinya? Cari kelebihannya. Kelebihan itu yang bagus-bagusnya. Kelebihan itu yang bagus-bagusnya mengenai itu apa? Iya. Iya, apa Pak? Kenapa? Kayak depannya gitu kan kayak ada misalkan IR. Oh, insinyur. Kan maksudnya depannya Pak. Iya, Pak. Iya, Insinyur Soekarno atau IR Soekarno juga boleh. Iya. Orang aja biar lengkap. Iya. Iya, betul. Bapak akan melakukan penilaian keaktifan, kreativitas, kemampuan berdiskusi, kemampuan bernalar, semua nanti akan dinilai. Ya lebih lengkap, lebih bagus. Ya, nanti menurut pendapatmu itu relevan apa enggak? Nanti kalau banyak kelebihannya berarti relevan. Kalau banyak kekurangannya berarti tidak relevan. Nanti dijawab dulu pertanyaan nomor ini nih. Ya, banyak kelebihan apa banyak kekurangannya? Kurangan, berarti tidak relevan. Alasannya kekurangan ini ditulisin nanti, gitu. Ya, jawabannya kurang relevan berarti kalau banyak kekurangan. Apa? Misalkan diterapkan kayak di ini Pak. Diimplementasikan, Iya. dilaksanakan, dilakukan, Dilaksanakan. dikerjakan, Iya, Pak. itu kurang lebih. Nomor berapa tuh? Nomor ini yang D Pak. Yang D, ya implementasi tadi udah. Oke, anak-anak, nanti yang yang bertanya juga dapat nilai ya, yang bertanya dan menanggapi pasti dapat nilai. Jadi semangat ya, kalau bisa bertanya sebanyak-banyaknya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Sunar. Ini Wida Diana. Terus yang sebelah situ ada Ahmad. Terus yang ini Khairunisa dan itu Jaskia. Ini saya akan membacakan beberapa pertanyaan. Analisis pelaksanaan demokrasi parlementer di Indonesia dengan mengacu pada peristiwa berikut. A. Peristiwa penting di periode tersebut. Pemilihan umum hanya dilaksanakan satu kali, tetapi pemilihan umum tersebut benar-benar dilaksanakan dengan demokrasi. Kelebihan dan kekurangan periode tersebut. D. Kurang relevan karena 1. adu domba, 2. korupsi, D. tidak jujur. Ya anak-anak, apa ada pertanyaan? Oke, demikian presentasi kelompok 1. Apakah ada yang mau ditanyakan? Silakan tunjuk tangan. Pendapat kelompok 1, lebih bagusan mana demokrasi terpimpin atau demokrasi parlementer? Oke, pertanyaannya, menurut kelompok 1, mana yang lebih baik kira-kira, demokrasi parlementer apa demokrasi terpimpin? Silakan jawab. Lebih bagus demokrasi parlementer karena lembaga perwakilan rakyat atau parlementer memainkan peranan yang sangat tinggi dalam proses politik yang berjalan. 2. Akuntabilitas pertanggungjawaban pemegang jabatan atau politisi pada umumnya sangat tinggi. Hal ini dapat terjadi karena berfungsinya parlementer dan juga sejumlah media massa sebagai alat kontrol sosial. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Ada, kalau nggak ada, kita ambil close lagi untuk kelompok 1 yang sudah memberikan presentasinya, kita ambil close. Oke, kita akan kelompok 1 bagi ke bangnya, lanjut ke kelompok berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyajikan demokrasi Pancasila Orde Baru.
Di sini ada Angel, Tarsi, Jaira, Nadia. Peristiwa penting di periode tersebut. Perubahan-perubahan politik dari yang bersifat otoriter pada masa demokrasi terpimpin di bawah Presiden Soekarno menjadi lebih demokratis. Kelebihan dan kekurangan periode tersebut. Kelebihan kondisi demokrasi Indonesia saat ini bisa diibaratkan sedang menuju sebuah kesempurnaan. Kekurangan rotasi kekuasaan eksekutif tidak pernah terjadi. Rekrutmen politik bersifat tertutup. Tokoh yang terlibat: Jenderal Soeharto, Presiden Soekarno, B.J. Habibie. Apakah penerapan demokrasi tersebut relevan diterapkan pada saat ini? Tidak relevan karena demokrasi yang berlaku di Indonesia belum mampu mewujudkan kesejahteraan yang baik untuk rakyatnya dikarenakan partisipasi masyarakat masih rendah dalam bidang politik dari segi teknis. Lebih bagus mana demokrasi Pancasila pada Orde Baru atau era reformasi? Oke, bagus pertanyaannya. Lebih bagus mana demokrasi Pancasila pada Orde Baru atau pada era reformasi sekarang? Coba, siapa yang mau jawab? Oke, silakan. Demokrasi Pancasila masa reformasi 1998 sekarang. Banyaknya partai politik peserta pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden secara langsung, pemilu untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di DPR, MPR, dan DPD, pelaksanaan pemilu berdasarkan asal, luber, dan jurdil, pemilihan kepala daerah secara langsung, kebebasan penyampaian aspirasi lebih terbuka. Oke, terima kasih. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi? Nggak ada? Oke, kalau sudah tidak ada, kita beri aplaus yang meriah untuk kelompok 3. Silakan, kelompok 3 kembali ke tempatnya. Lanjut ya, kelompok berikutnya. Terakhir, kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 ingin mempresentasikan demokrasi Pancasila era reformasi dengan saya sendiri, Puji, dan di samping saya ada Aulia, Cynthia, dan Dede, dan sana ada Putri. Dalam perintah dimulai ketika Jenderal Soeharto dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia yang kemudian dikenal sebagai Orde Baru dengan konsep demokrasi Pancasila. Menjunjung dengan tinggi musyawarah atau mengambil suatu keputusan bersama berdasarkan suara terbanyak. Demokrasi yang berlaku di Indonesia belum mampu mewujudkan kesejahteraan yang baik untuk rakyatnya dikarenakan partisipasi masyarakat masih rendah dalam bidang politik dari segi teknis. Apakah penerapan tersebut relevan diterapkan pada saat ini? Belum diterapkan dikarenakan masyarakat di daerah tidak mempunyai peluang untuk ikut memilih pemimpin mereka. Tokoh yang terlibat: Fatimah Zahra, Presiden RI, DPR, MPR, dan DPD. Oke, demikian ini presentasi dari kelompok 4. Apakah ada yang mau ditanyakan? Oh ini. Yang ini. Silakan. Pertanyaannya apa? Apa kekurangan demokrasi Pancasila era reformasi? Pertanyaannya, apa kekurangan demokrasi Pancasila pada era reformasi? Silakan dijawab. Demokrasi Pancasila masa reformasi mampu mewujudkan kesejahteraan yang baik untuk rakyatnya dikarenakan partisipasi masyarakat masih rendah dalam bidang politik dari segi teknis. Oke, gimana jawabannya, benar nggak? Nah, beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 4. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, di sini saya sudah memegang yang dinamakan answer gallery. Answer gallery itu apa? Nah, di sebelah kanan saya di sini ada pertanyaan. Nanti segala jenis pertanyaan dan yang saya pegang ini
adalah jawabannya. Nanti kamu pilih pertanyaannya, lalu jawabannya ada di sini yang saya pegang. Ya, kurang lebih seperti itu. Nanti cabut aja, nanti kita bacakan. Kira-kira jawaban kalian itu benar apa enggak? Gitu ya. Paham enggak? Oke, kalau paham, silakan yang mau maju duluan untuk mencabut. Untuk menjodohkan, silakan. Ya, silakan. Pertanyaannya mana, lalu jawabannya mana? Ya, enggak, ambil aja, ambil. Ya, ambil, bawa pulang. Ya, disimpan. Lalu selanjutnya siapa lagi yang mau ngambil? Ya, satu-satu. Ambil soalnya dulu, baru jawabannya. Oke, ambil silakan. Kira-kira mana jawabannya? Oke, lanjut. Siapa lagi yang mau ngambil? Tommy? Oke. Oke, habis semua, tepuk tangan. Oke, sekarang kita cocokkan lagi ya jawabannya, apakah jawabannya sesuai apa tidak. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita mau pair ya jawabannya, apakah sudah sesuai. Mulai dari sini coba. Demokrasi berasal dari kata demos yang artinya rakyat. Benar nggak? Demos artinya rakyat, betul nggak? Betul. Oke, lanjut. Presiden saat demokrasi Pancasila adalah Presiden Soeharto. Oke, lanjut. Demokrasi berasal dari kata demos yang artinya pemerintah. Oke, tuh. Oke, makasih, tepuk tangan buat kalian semua. Oke anak-anak, saya akan membagikan soal untuk post test. Nanti coba dikerjakan sebisanya. Jangan nyontek ya, jangan lihat buku. Yang ada buku di atasnya silakan ditaruh di kolong atau di tas. Yang ada kertas atau buku. Nah, jadi di atas bangku tidak boleh ada kertas atau ada buku selain alat tulis. Oke, nanti saya bagikan ya. Oke, saya bagikan ya, semua satu-satu. Silakan dikerjakan sebisanya ya. Kalau sudah selesai, langsung dikumpulkan di sini. Silakan taruh sini kalau selesai. Ya, dikumpulkan secara, lalu duduk lagi secara rapi. Kita akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Yang mau menyimpulkan untuk pembelajaran hari ini, silakan tunjuk tangan. Masa demokrasi parlementer merupakan masa kejayaan demokrasi di Indonesia karena hampir semua elemen demokrasi dapat kita temukan perwujudannya dalam kehidupan politik di Indonesia. Di antaranya, 1. Lembaga perwakilan rakyat atau parlemen memainkan peran yang sangat tinggi dalam proses politik yang berjalan. 2. Kehidupan kepartaian memperoleh peluang yang sebesar-besarnya untuk berkembang. 3. Pemilihan umum hanya dilaksanakan satu kali, yaitu pada tahun 1955. Tetapi pemilihan umum tersebut benar-benar dilaksanakan dengan prinsip demokrasi. 4. Daerah-daerah memperoleh otonomi yang cukup, bahkan otonomi yang seluas-luasnya dengan asas desentralisasi.
5. Masyarakat pada umumnya dapat merasakan bahwa hak-hak dasar seperti hak untuk berserikat dan berkumpul. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan. Oke, selanjutnya siapa yang mau merumuskan atau menyimpulkan mengenai demokrasi terpimpin? Oke, coba. Adapun karakteristik yang utama dari perpolitikan pada era demokrasi terpimpin adalah masa puncak dari semangat anti kebebasan perjumlahan surat kabar dan majalah diberagus oleh pemerintah seperti misalnya Seharian Abadi dan Masyumi dan Harian Pendoman dan PSI. 4. Sentralisasi kekuasaan yang semakin dominan dalam proses hubungan antara pemerintah pusat dan daerah memiliki otonomi yang terbatas. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan. Apa yang mau menyimpulkan tentang demokrasi Pancasila pada era reformasi? Oh ini, yang dekat dulu deh. Demokrasi yang diterapkan negara Indonesia pada era reformasi ini adalah demokrasi dengan mendasarkan pada Pancasila dan UUD 1945 dengan penyempurnaan pelaksanaannya dan perbaikan peraturan yang tidak demokratis. Masa reformasi berusaha membangun kembali kehidupan yang demokratis, tentu saja dengan karakteristik yang berbeda dengan Orde Baru sebagai penanda tahap awal bagi transisi demokrasi Indonesia. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan temannya. Oke. Masuk tahap refleksi ya anak-anak sekarang. Oke, untuk pembelajaran hari ini, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Sekali lagi, menyenangkan nggak? Menyenangkan. Coba, yang bilang menyenangkan tunjuk tangan. Ya, oke, yang bilang menyenangkan. Yang tidak menyenangkan, silakan tunjuk tangan. Nggak ada? Oh, berarti menyenangkan semua. Oke, terima kasih kalau menyenangkan. Oke, yang terakhir saya mau nanya, apakah materi-materi tadi ada kesulitan atau ada pertanyaan nggak? Tidak. Tidak ada pertanyaan? Oh, tidak. Terima kasih kalau tidak ada pertanyaan. Untuk pembelajaran berikutnya, kita akan mempelajari tentang lembaga-lembaga negara yang ada di Indonesia seperti Presiden, DPR, MPR, dan seterusnya. Nanti apa kewajiban dari DPR, apa kewajiban dari MPR, apa tugas dari MA, apa tugas dari MK. Tolong dipelajari ya, di buku halaman 75 sampai 80 di rumah. Coba dibaca dan dipelajari sendiri di rumah. Nanti besok kita akan bahas mengenai lembaga-lembaga negara tinggi yang ada di Indonesia. Oke. Karena waktunya sudah habis, silakan bukunya dimasukin ke tas, kita berdoa pulang. Ya. Mari kawan-kawan, sebelum kita pulang kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dengan berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang tertib ya, mulai dari sebelah sini. Ya, silakan pulang. Ya, KM-nya silakan pulang. Ya, silakan mengikuti yang belakangnya. Hati-hati di jalan ya anak-anak. Ya, salam buat orang tua. Silakan.